ngobrolin isu kampus dari sudut pandang mahasiswa kritis dan juga dilihat nih nilai-nilai Islamnya. Di episode ini kita akan membahas isu yang sedang hangat dan tentu saja menyentuh langsung di kehidupan mahasiswa di seluruh Indonesia, yaitu tentang kenaikan uang tunggal atau biasa kita sebut sebagai UKT. Nah, tapi kita ini nggak akan bahas cuma sekadar angka, kita akan kupas semua dampaknya secara ekonomi, sosial, psikologis dan juga spiritual. Tentu aja di sini aku nggak sendiri. Di sini aku sudah dihadiri oleh empat narasumber hebat, yaitu ada Teh Nadia, Teh Linda, Teh Dara, dan juga Teh Rizka. Silahkan. Sekarang aku udah ditemani oleh empat narasumber yang sangat hebat. Tapi sebelum itu kita harus perkenalan dulu karena ada pepatah itu mengatakan ya kalau misalnya tanah maka saya. Oke. Dimulai dari Teh Nadia dulu nih. Iya, ini masalah. Nama aku Nadia Azhara Putri Suryadana, biasa dipanggil Nadia Azhara. Aku benar-benar senang banget bisa ikut serta ngobrol di sini bareng teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya Teh Linda dulu. Ini ya Teh. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Linda Setia. Teman-teman bisa panggil aku Linda. Semoga di diskusi kali ini bisa membuka mata dan hati kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Selanjutnya Teh Dara. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Fiandara. Teman-teman di rumah boleh panggil aku Dara dan salam hangat buat seluruh pejuang pendidikan dimanapun kalian berada. Oke, hai semuanya. Perkenalkan nama saya Rizka Akila, bisa dipanggil Kila. Yuk kita bahas isu ini bareng-bareng. Di sini kita sudah memperkenalkan diri masing-masing gitu ya. Gimana ini kabarnya? Udah siap belum ikutan podcast? Udah siap menerima Instagram? Siap. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Biar cepat ya tanda-tanda gimana? Kalau kita langsung mulai? Boleh dong. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya, tanda-tanda yang paling mendasar banget. Kalian di sini itu ngerasain nggak sih dampak kenaikan UKT? Kalau dari aku dulu boleh teh? Kalau dari aku sendiri kerasa banget ya, apalagi dari lingkungan sekitar yang memang banyak sekali yang mengambil cuti atau tidak melanjutkan kuliahnya karena hanya UKT gitu. Belum juga dari tahun kemarin kita akan merasakan COVID-19 kan, itu pasti dampak dari turunnya mata uang tuh kena banget. Ada yang jualan harus tutup, ada toko yang harusnya misalnya banyak tuh pegawainya itu tuh dipangkas gitu, jadi beberapa pegawai itu dikeluarkan. Jadi sangat berdampak juga pada UKT ini. Terus juga dilihat dari bagaimana ternyata bahwa pendidikan itu menjadi salah satu fondasi utama. Sangat sayang sekali kalau kita menunda ilmu hanya karena masalah UKT saja gitu kan. Makanya aku harap sih semoga dampak dari kenaikan UKT itu tidak terlalu parah gitu, tidak banyak anak-anak yang keluar gitu, sehingga sangat disayangkan gitu ilmu yang didapatnya. Apalagi fondasi utama dari negara kita itu ya diri kita sendiri gitu, mahasiswa gitu. Jadi bagaimana kita bisa menuntut ilmu dengan baik sehingga bangsa kita juga bisa berdampak gitu, berdampak lebih baik. Makanya sangat dipertanyakan sih nantinya kalau semisal banyak mahasiswa yang keluar akibat UKT dan akan berpengaruh kepada bangsa kita sendiri. Seperti itu sih saya sangat disayangkan. Betul banget. Dari krisis ekonomi itu selain betul. Masya Allah, Mbak Dara. Terus selanjutnya dari karena dia boleh gimana ini karena dia terkait dengan UKT ini? Benar, aku mau benar-benar aku setuju banget ya sama opininya Teh Dara. Kalau misalkan kenaikan UKT itu bukan hanya sekedar biaya yang lebih mahal gitu kan, tapi kenaikan UKT ini untuk banyaknya mahasiswa menjadikan titik terendah gitu ya, paling kritis bagi mahasiswa
juga waktu belajar mereka. Nah, akhirnya dengan segala pertimbangan yang telah mereka lakukan, jadi malah banyak yang sudah aku pengen pindah aja deh di kuliah ini gitu ya. Sedih banget gitu karena dengan adanya masalah ini, malahan yang seharusnya pendidikan itu menjadi investasi kita yang apa ya, buat mahasiswa tuh penting banget lah pendidikan tuh, malahan jadi karena adanya kenaikan UKT itu kita jadi kayak buat apa gitu loh, karena malah membebani diri kita karena dengan kita udah kerja sampingan, terus udah ada tekanan dari akademis maupun non akademis, mereka jadi susah membagi waktu gitu. Sayang sekali ya, jadi pikirannya tuh buyar antara akademis dan juga uang nih. Bingung banget pasti itu udah mengatai atau kuliah gitu. Oke, selanjutnya dari Teninda deh, gimana ya opini Teninda? Sebenarnya aku setuju banget sama pendapat dari Bidara dan rekan-rekan gitu ya. Aku juga sering baca akun survei nasional itu menyatakan bahwa 81% mahasiswa itu merasa terbebani gitu ya akan kenaikan UKT ini gitu. Bukan cuma beban finansial juga, tapi itu juga bisa menjadi beban mental juga gitu ya. Banyak banget yang mahasiswa yang jadi merasa tidak, terus banyak mahasiswa yang jadi merasa mentalnya sakit, terus overthinking gitu ya. Bahkan ada mahasiswa juga yang dijauhi gitu karena terasingkan gitu ya, karena udah jarang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan aktif kampus gitu. Nah, terus ini dari aliansi mahasiswa juga gitu ya, itu menunjukkan kalau misalnya tekanan itu bisa memicu masalah kesehatan mental gitu. Banyak mahasiswa yang jadi fokus belajar, banyak mahasiswa yang jadi terus motivasi mereka juga untuk kuliah itu berkurang gitu. Ini harusnya ada bimbingan counseling juga ya, karena selain uang juga gitu ya, mahasiswa juga perlu mengajar misalnya memang tujuannya kita itu mengajar dari situ gitu ya kan. Selanjutnya dari Rizka ini gimana sih menurut pendapat gitu dari Rizka gimana? Kalau dilihat dari sisi spiritual ya, ini kan membuat kita berpikir apakah pendidikan itu masih sejalan sama nilai Islam atau enggak gitu. Dan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 Allah bersabda, Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya gitu ya. Jadi seharusnya kebijakan itu tidak boleh membebani melebihi kemampuan mahasiswa gitu. Jadi pendidikan itu hak, bukan komoditas gitu ya. Lalu spirit pendidikan dalam Islam itu adalah untuk mencerdaskan umatnya. Terus kalau kita mau kayak ini tuh dua-duanya wajib kita jalani gitu kan. Oke, lanjut aja ya, karena tadi itu banyak sekali ya dampaknya dari mulai psikologis, spiritual, keuangan, sama semuanya ya kan dibebankan kepada mahasiswa ya sampai sekarang. Nah, kalau misalnya kita nih dilihat dari skala nasionalnya, gimana sih potret besarnya itu? Apakah ada data yang bisa kita lihatkan gitu kepada para penonton? Ada nggak ya? Coba dijawab dulu aja, kita boleh? Boleh dong, mungkin aku izin untuk menjawab ya. Seperti yang kita lihat kalau kondisi itu cukup mengkhawatirkan ya. Nah, dan data yang dikumpulkan gitu ya dari berbagai aliansi mahasiswa dan pemberitaan nasional itu lebih dari 70% mahasiswa itu merasa terbebani akan menaikkan uang kuliah kembali. Bahkan beberapa kampus itu ada yang menaikkan sekitar 30% uang kuliah kembali ini gitu. Dan itu bukan angka yang kecil ya. Nah, dilihat ya dari tengah ekonomi yang di Indonesia itu kan belum stabil gitu ya. Dan itu membuat mahasiswa-mahasiswa itu merasa tidak adil gitu. Terus menurut artikel yang aku baca di detik.com itu dipublikasikan sekitar bulan Mei 2024 itu dampak jangka panjang kenaikan uang kuliah tunggal itu bisa memicu penurunan angka partisipasi kasar dari pendidikan tinggi ini gitu. Nah, yang tentu itu akan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini juga selaras sama laporan gitu ya dari pusat data dari informasi tenaga kerjaan bahwa yang pendidikan tinggi sangat penting gitu ya untuk meningkatkan mobilisasi sosial. Nah, tapi dengan biaya yang tinggi itu malah justru menghalangi akses tersebut gitu kan. Nah, sekali ya, berarti harapan besar dari para pengusaha, terutama anak-anak ya, hilang begitu saja karena mendengar UKT yang sangat tinggi, terutama mengenai 20%
Aduh, kayaknya saya juga nggak sanggup Teh itu kan. Iya, betul ya. Selanjutnya dari opini negara gimana dari negara? Oke, kalau dari saya sendiri nggak beda jauh sebenarnya ya. Udah banyak banget data yang jelasin bahwa ternyata 23% mahasiswa terancam berhenti gitu kan dampak UKT tadi gitu. Nggak apa ya, sama aja sih yang disesuaikan di pertama bahwa fondasi pertama itu bangsa. Terus gimana caranya kita sebagai mahasiswa itu bisa melanjutkan pendidikan dengan baik. Terus juga ternyata di laporan kalau nggak salah ini pusat kajian anggaran PKA dari DPR RI di 2024 juga mereka merilis adanya signifikan bahwa mahasiswa itu banyak yang memotong, minta potongan UKT, terus juga banyak yang cuti kayak gitu, sangat disayangkan. Makanya banyak sekali kampus yang mencari alternatif gitu. Gimana nih caranya kita bikin gelombang biar banyak mahasiswa yang ini loh terbantu gitu sama alternatif kampus, karena sayang banget ya kalau kampus kehilangan mahasiswa-mahasiswanya hanya karena masalah uang dan ekonomi. Seperti itu sih Pak. Ternyata sangat disayangkan kalau kita sambil mengambil cuti gitu. Usaha ini sangat berat. Kan kalau untuk masalah ekonomi itu kita juga punya pro dan kontranya ya. Kita nggak bisa ngasih apa ya yang terbaik, karena beberapa juga harus sudah terbantu sama pemerintah, tapi karena kampus itu sifatnya mandiri, jadi dia sulit gitu. Betul sekali. Walaupun banyak itu yang beasiswa tapi Perjuangan dengan kembali lagi sebenarnya sih Teh Melvin kayak gini. Kalau misal kita menjadi mahasiswa harus punya dua pilihan yang harus kita tanggung. Siap gak untuk membayar karena tidak ada yang tadi ya, tidak beda dengan adanya anak SD yang SMP SMA gitu kalau gitu, dan juga siap untuk mengejar beasiswanya dari adanya ketinggian. Kalau misalnya kita ya udah ngerasa kayaknya aku nggak sanggup untuk bayar, berarti apa? Mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang harus berpusat ke beasiswa, kita yang harus ngejar, kita yang harus berusaha. Memang sulit ya untuk daftar, tapi aku yakin ikhtiar dan kemampuan yang kita jalani terus itu pasti akan membuahkan hasil sih. betul sekali. Kita itu di sini tuh perlu sekali perjuangan. Mulai dari keuangan, investasinya, semuanya perlu diperjuangkan ya. Oke, kita lanjut aja ya. Gimana sih pandangan Teresa terkait ini? Oke, jadi permintaan kendaraan UKT sama beasiswa itu terus meningkat ya, tapi sayangnya banyak kampus gitu yang belum siap menangani lonjakan itu gitu. Alhasil tidak semua mahasiswa mendapatkan bantuan yang layak gitu. Lalu bahkan ada beberapa kampus itu memiliki kuota beasiswa terbatas gitu ya. Sementara jumlah permintaan mahasiswa itu terus meningkat gitu, dan juga meningkatkan gap yang besar gitu ya antara pihak kampus dan mahasiswa gitu. Ada juga keluhan dari mahasiswa gitu ya, bahwa proses pengajuan keringanan seringkali berbelit-belit dan tidak transparan gitu, sehingga menyebabkan memperparah kondisi mereka. Seperti itu sih kenapa Sedih banget ya, kita itu sudah berusaha untuk meminta keringanan. Betul. Semoga dengan podcast ini itu pihak kampus gitu ya, terutama bisa lebih mempertimbangkan itu agar kita semua tetap melanjutkan pendidikan. Dan juga di sini Teh, semoga bisa jadi motivasi untuk mahasiswa semangat untuk mencari beasiswa, karena kunci utama bukan dari permasalahan ekonomi keluarga, tapi kita yang harus mencari, kita berusaha. Selanjutnya dari pandangan saya Nadia. Oke. Nah, jadi permasalahan ini tuh bukan hanya terjadi di satu atau dua kampus saja gitu ya. Tadi kan udah diberitahu gitu ya dari data-data kalau misalkan memang di Indonesia ini seluruh kampusnya itu sampai menaikkan UKT-nya gitu ya. Jadi bukan hanya di satu dua kampus saja. Terus juga sudah ada diberitakan oleh media nasional di beberapa berita, yaitu ada masalah.kompas.com dan juga Republika Online. Mereka sering mengangkat isu kenaikan UKT ini, menunjukkan kan kalau misalkan permasalahan ini tuh menjadi keresahan bagi para mahasiswa di daerah. Jadi fenomena ini tuh sudah menjadi fenomena nasional di Indonesia. Jadi kenaikan UKT ini menjadi seolah pembatas bagi para mahasiswa yang memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya dan mencari ilmu pendidikan, tetapi malah terbatas karena ekonomi gitu ya. Jadi harusnya pendidikan menjadi jembatan bagi para mahasiswa, tapi malah menjadi penghambat gitu. Fenomena ini
itu seperti kurang sekali sekali ya. Lalu kalau misalnya nih kita hubungan dengan pandangan Islam, gimana sih Islam melihat keadilan dan keadilan dalam konteks biaya yang sangat dari sini dari Rizka, boleh? Baik, jadi menurut pandangan Islam, ilmu itu sebagai jalan menuju pencerahan dunia dan akhirat, ya. Lalu Rasulullah SAW juga bahkan membebaskan tahanan Quraisy, gitu ya, dengan syarat mereka mau mengajar, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa ilmu seharusnya mudah diakses, bukan dipersulit. Pendidikan dalam Islam adalah pondasi peradaban dan harus bisa dijangkau oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Dan ada dua konsep fardu kifayah, gitu ya, dalam menuntut ilmu yang harus mengisyaratkan bahwa sebagian umat harus berilmu, gitu. Dan negara juga memiliki peran untuk memfasilitasinya. Seperti itu sih. Islam dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita itu kalau misalnya itu harus betul juga ya, dan tentunya juga pihak kita itu sebagai manusia perlu ya memfasilitasi agar kita itu lancar gitu dalam mencari ilmu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Dara. Keren banget ya Rita tadi. Bisa banget ya. Apa sih itu? Kalau dari Islam tuh ada zakat dan baitul mal. Itu tuh memastikan bahwa setiap yang dikeluarkan itu bisa membantu pendidikan. Nah, ini sesuai sama yang ada di bawah kita bahas itu UKT. Sebenarnya UKT juga harusnya tidak membebankan antara mahasiswa dan keluarga aja. Jadi kembali lagi seperti semula ya, mungkin dari pribadinya yang bisa mengarahkan ke beasiswa atau pihak kampusnya yang harus membantu. Nah, sebenarnya banyak cara ya dan banyak mekanisme lainnya kayak subsidi silang dan lain-lainnya seperti itu kita. Terus juga sebenarnya apa ya? Yang aku inginkan dan yang aku harapkan gitu ya, dilihat dari sejarah Islam, dilihat dari yang Kila sudah jelaskan, pinginnya tuh latar belakang tuh bukan jadi permasalahan utama gitu. Karena ya tadi menuntut ilmu tuh bukan dilihat dari latar belakang pasalnya aja, tapi coba lihat dari kepintarannya, akhlaknya, perilakunya seperti apa kayak gitu sudah. Terus juga disebutkan kayak dari kitab-kitab fikih bilang bahwasanya bahwa harta zakat yang tadi sudah dibahas itu bisa dialokasikan bagi para penuntut ilmu. Seperti itu sih yang aku tahu. Ya, zakat itu bukan untuk yang mampu ya, bisa digunakan untuk kita yang sedang ilmu. Sebenarnya lebih masuk ke gini sih Alvin. Kalau sebenarnya memang kan zakat itu ada di golongan tuh. Nah, memang bukan untuk berfokus ke pendidikan, tapi gimana ketika kita menerimanya bisa kita pakai dengan pendidikan. Itu kembali lagi misalnya bisa kita pakai untuk bahan pokok makan. Nah, ini bisa maksudnya lebih ke garis besarnya gitu, yang digunakan seperti apa. Kembali lagi pada kelima gitu ya. Betul. Ya, selanjutnya dari Nadia deh. Boleh. Mungkin tadi kan udah dari konsep Islam sama sejarah Islam ya. Sekarang pengen apa ya, memandangnya dari teori-teori yang udah ada. Menurut teori profetik dari Kunjung Joyo yang menekankan humanisasi, liberalisasi, dan juga transcendensi, bahwa kenaikan UKT itu yang menindas mahasiswa jelas bertentangan dengan teori tersebut. Seharusnya pendidikan ini membebaskan mahasiswa, bukan yang malah membebani mahasiswa. Dari teori tadi, humanisasi yang artinya memanusiakan mahasiswa, bukan dari malah melihat mereka itu menjadi sumber pendapatan gitu ya, karena sumber ini. Terus juga dari teori tersebut ada liberalisasi. Liberalisasi ini artinya membebaskan dari kemiskinan dan juga kebodohan, bukannya berarti malah membelenggu dari soal persoalan kenaikan UKT ini gitu ya, tentang biaya. Terus juga yang terakhir ada transcendensi, yang artinya harus pendidikan ini harus mengarahkan mahasiswa kepada nilai-nilai luhur, yang artinya bukan hanya keuntungan materi yang didapat dari kenaikan UKT. Jadi dengan teori tersebut itu bisa menyadarkan gitu ya, panggilan moral bagi para
harus mengingatkan. United yang artinya itu menyeru kebaikan dan mencegah pertengkaran. Selama itu dilakukan dengan damai, dengan santun, terus nggak mengandung anarkis, itu tuh adalah bentuk kepedulian yang sah gitu untuk menegakkan keadilan. Karena mahasiswa itu punya peran sebagai agen perubahan gitu ya, agent of change. Di sana ini adalah salah satu cara mereka gitu untuk menyuarakan keresahan mereka terkait kenaikan waktu kuliah ini. Mereka juga kan pasti melakukan check and balance gitu ya terhadap kebijakan pemerintah. Ini opini dari semua, Masya Allah. Masya Allah. Ini aku punya slogan teh. Kalau aku bilang mas, jawabnya Masya Allah. Kenalin. Oke. Kita lanjut aja dari banyaknya ini perasaan tentang masalah moral gitu. Dalam ini juga kita sering bisa melihat para mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan aksi ya. Nah, gimana sih kata-kata ini merespon atau melihat gitu mahasiswa yang sedang menyuarakan gitu tentang kenaikan KPI di jalan, gimana ya menurut kalian melihat ini gitu? Dari negara dulu nih. Kalau dari aku sendiri ya malah bagus gimana caranya kita menyuarakan dari setiap mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa yang harus tahu bahwa kita adalah satu agen perubahan dan kita yang harus berani berani untuk mengambil suatu tindakan, mengambil suatu protes. Kalau hal itu kayaknya nggak wajar. Jadi mungkin mahasiswa itu menjadi satu peran yang besar untuk adanya aksi demi kelancaran UKT kayak gitu sih. Terus juga yang kita perlu suarakan itu kan mengenai ketidakadilan. Jadi supaya perubahan itu bisa terjadi ya kita yang harus aksi. Makanya menurut saya malah aksi itu bagus asalkan tadi aksinya tidak boleh sikap anarkis. Aksinya harus apa sih gagasan yang bakal kita sampaikan ke pemerintah tuh gitu. Jadi kita harus tahu. Terus juga sebenarnya penting juga sih buat para mahasiswa membuat beraksi biar ada kebijakan baru yang nantinya bermanfaat buat kayak kenaikan UKT. Kita beraksi nih biar UKT turun dan alhamdulillah beberapa kampus tuh ada loh yang mengikuti suara mahasiswa kayak gitu. Jadi menjadi salah satu edukasi publik aja sih biar masyarakat tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik kenaikan UKT ini. Ternyata kan adanya aksi mahasiswa tuh nggak terima karena beberapa orang itu sekali apa yang dikatakan presiden juga ya tadi ya tentang aksi lalu negara di kalau kita mau turun ke jalan mau melakukan aksi itu tetap harus dari kita karena dimanapun itu sebagai mahasiswa gitu yang sedang belajar pendidikan dan juga masih harus berpendidikan. Sekarang dari Krista gimana pandangan Krista gitu? Boleh. Yang penting juga itu dari nilai-nilai seperti atau jujur, terus stabil atau komunikatif dan amanah itu harus diterapkan dalam proses kebijakan gitu ya. Banyak mahasiswa sering tidak dilibatkan dalam proses itu dan itu memunculkan krisis kepercayaan. Lalu keterbukaan informasi dan dialog juga itu sangat dibutuhkan antara pihak kampus dan mahasiswa gitu. Dan jika aspirasi tidak disalurkan oleh jalur formal gitu ya, maka aksi di jalan menjadi pilihan terakhir untuk menyuarakan keadilan gitu. Semoga orang-orang yang menyuarakan itu harus juga didengar oleh lembaga-lembaga terkait gitu ya, karena sangat sekali itu juga namanya perjuangan ya namanya istilah namanya juga. Selanjutnya dari Nadia gimana ya pandangan dari Nadia? Kalau dari aku ya kan aksi-aksi ini yang dilakukan oleh mahasiswa bukanlah sebagai bentuk pembangunan aksi menurut aku, melainkan wujud keputusasaan mereka dan harapan mereka terkait UKT ini gitu loh. Harapan agar pendidikan di Indonesia ini kembali kepada esensinya, bahwa si pendidikan ini tuh harusnya emang hak kita gitu loh, bukan sebagai beban yang kita dapatkan. Jadi gerakan mahasiswa dan aksi itu memiliki sejarah panjang dalam perubahan sosial yang ada di Indonesia. Ini juga merupakan salah satu bukti bahwa mahasiswa itu masih peduli gitu loh terhadap masa depan bangsa. Betul sekali nih, keren ya berarti mahasiswa gitu harus tetap semangat gitu dalam perjuangan mencapai pendidikan gitu. Nah sekarang kita masuk nih ke bagian solusi. Nah menurut kalian apa sih yang perlu dibenahi
lagi gitu dari kondisi saat ini, dimulai dari Dara. Sederhana aja sih aku sebenarnya. Solusi yang harus kita upayakan, yang pertama itu dari pihak kampus itu harus ada transparansi, di mana mahasiswa harus tahu kira-kira UKT yang sebesar ini dipakai untuk apa? Apakah memang adanya sarana dan prasarana yang meningkat? Apakah memang dipakai untuk kebijakan-kebijakan lainnya atau seperti apa? Karena kita nggak tahu gitu. Mahasiswa bahkan di sekitar saya, dari teman saya bilang, padahal gaji pokok ayah saya itu segini loh, tapi kenapa bisa dapatnya melebihi dari gaji yang dimiliki oleh ayahnya? Betul, itu yang sangat diherankan gitu. Terus itu menjadi salah satu bukti bahwa oh seperti tidak transparan, karena pembentukan dari hasil di mana gaji pokok ayah diambil sama UKT itu nggak sebanding gitu, nggak sesuai. Terus juga itu sih yang pertama itu transparansi yang paling penting. Terus yang kedua, kamu itu bisa mengadakan salah satunya ada di bimbing konseling, kayak ketika di mahasiswa sudah merasa terberat, terbebankan, bisa menjadi satu alternatif kayak bagaimana gitu, apa yang paling dibebankan sama mahasiswa. Terus juga langsung dari hasil konseling bisa jadi alternatif kampus buat nyari bantuan kayak gitu sih. Terus juga apa ya, harus tahu penjelasannya, yang tadi yang transparansi harus tahu penjelasannya kemana. Terus solusi untuk pribadinya itu sih teman-teman jangan mudah menyerah karena apa ya, ekonomi kita yang memang kurang sanggup untuk bayar materi, tapi kita lihat sisi positifnya, teman-teman bisa cari peluang dari beasiswa, teman-teman bisa cari peluang dari misalnya jadi asisten dosen. Tapi meskipun aku tahu ya teknologi itu kan pasti berat banget nih buat mahasiswa cari pekerjaan sampingan dan lainnya, tapi ya mau nggak mau gitu. Aku yakin ya bahwa kita untuk mengejar ilmu gitu tidak akan menjadi suatu hal yang buruk. Jadi kalau kalian misalnya mau sangat sangat semangat gitu ya untuk mengejar ilmu, aku harap kalian punya perjuangan yang besar bisa mau itu tentang mencari beasiswa, mau entah kalian yang cari pekerjaan kayak gitu. Pokoknya yang aku harapkan bisa lebih terbuka aja kampusnya gitu kepada mahasiswa-mahasiswa biar lebih jelas uangnya kemana, diarahkan kemana gitu sih. Menjadi evaluasi gitu kan, betul sekali transparansi, karena kita itu sebagai mahasiswa sangat membutuhkan transparansi tentang UKT ini. Ya, selanjutnya udah dari Tenda, apa ada dari Tenda? Ya, jadi kalau dari aku kebijakan UKT itu harus dievaluasi gitu ya. Berbasis data dan itu harus sesuai dengan kondisi sesungguhnya, kondisi film mahasiswa gitu. Nah, harus ada keterbukaan gitu ya dalam pengambilan keputusan. Enggak kayak apa ya, dalam konseling dari yang dibilang sama ya, kita tuh harus melibatkan perwakilan kampus gitu ya, harus melibatkan perwakilan mahasiswa gitu dalam setiap pembahasan kenaikan UKT gitu. Nah, dengan begitu keputusan yang diambil juga apa ya, lebih akomodatif gitu dan nggak sepihak gitu kan. Nah, selain itu pemerintah juga harus meningkatkan alokasi anggaran pendidikan gitu ya, agar beban itu nggak sepenuhnya harus jadi ke mahasiswa kayak gitu sih. Kalau menurut sekali ya, evaluasinya kunci gitu untuk kita semua gitu, agar kita itu lebih semangat lagi gitu. Kalau misalnya jelas gitu UKT itu dipakai apa gitu. Oke, sekarang tuh jawaban dari Fernanda, boleh nggak dari Fernanda? Yuk lanjut ya. Jadi sebenarnya kita tuh harus melihat mahasiswa itu jangan cuma sebagai angka statistik gitu ya. Jadi lihat mereka itu sebagai manusia yang penuh dengan mimpi, semangat dan juga semangat kembali untuk mencari ilmu pendidikan gitu ya. Jadi perlu ada pendekatan dari teori yang tadi yang humanis dalam menentukan UKT. Sistem kategori UKT itu harus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi keluarga. Kayak tadi kan kayak gaji orang tua padahal bukan segitu, tapi malah melebihi gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar data mentah yang seringkali tidak akurat, malah salah kasih UKT gitu ya golongannya. Jadi mungkin harus dipertimbangkan sih menurut aku dari lembaga terkait tentang UKT proporsional yang lebih fleksibel, jadi harus disesuaikan dengan kemampuan negara setiap bulan. Itu berarti kita nggak sanggup ya, tapi harus masuk akal juga dan gitu sesuai gitu. Sesuatu ini dari
itu bukan hanya di seremoni atau spanduk gitu ya, tapi dalam sistem dan kebijakan yang berpihak dan memanusiakan. Lalu keadilan sosial dan pendidikan adalah inti dari ajaran Islam juga. Jika pendidikan terlalu mahal, maka ini bisa menjadi penghalang bagi banyak generasi muda untuk meraih cita-cita. Seperti itu sih. Jadi penghalang kayaknya nggak banget ya. Karena kita itu mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan, tapi harus terhalang dengan ekonomi. Oke, ini yang terakhir ya, dan ini pertanyaannya sangat deep banget. Deep talk ini. Oke, kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk bicara gitu langsung kepada kedua kebijakan, nah gimana kalian semua mau bilang apa nih? Banyak ya, Dari aku ya izin teman-teman, kalau dari aku sendiri tolong banget ya untuk pihak terkait jangan sampai mematahkan mimpi-mimpi mahasiswa hanya karena uang gitu ya. Mereka itu mahasiswa itu memiliki potensi masing-masing, punya semangat dan juga punya hak untuk belajar. Jadi seharusnya pendidikan ini adalah investasi terbesar dari para mahasiswa, khususnya bagi masa depan bangsa. Jadi jangan sampai investasi yang kita butuhkan, yang kita dapatkan itu menjadikan beban yang menanjakan diri mahasiswa gitu ya. Jadi harusnya pihak terkait itu memfasilitasi para mahasiswa, bukan yang mempersulit. Kalau menurut aku nih ya, kalau aku menyuarakan juga ada pembuat kebijakan ini, kalau memang ternyata pendidikan itu adalah jalan untuk menjadi peradaban gitu ya, maka jangan biarin ekonomi itu jadi tembok yang membatas gitu. Nah, pastiin akses pendidikan itu harus setara buat semuanya gitu, tanpa ada sosial ekonomi mereka gitu. Nah, subsidi sama beasiswa juga itu harus benar-benar untuk orang-orang yang membutuhkan gitu, bukan cuma formalitas aja gitu. Jadi di sini ada beasiswa, tapi ketika mahasiswa membutuhkan ternyata malah dapat penanganan yang salah. Seperti itu sih kalau dari aku. Betul, semuanya harus merasakan keadilan. Oke, selanjutnya dari Rizka gimana? Ini dari Teteh yang dari tadi bahasnya Islam. Kunci kita adalah Islam. Islam lagi Kalau dari aku ya, pendidikan itu adalah amanah gitu. Kalau amanah itu dijalankan tanpa prinsip keadilan, maka ia akan kehilangan roh dan legitimasi moralnya. Lalu tegakkan keadilan sebagaimana ajaran Islam ya, agar pendidikan kita menjadi berkah bagi semua. Dan ingat sabda Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, itu adalah sebuah pesan tentang pentingnya akses yang memudahkan terhadap ilmu. Masya Allah. Kayak ini Masya Allah, dan Rasulullah aja bersabda gitu ya. Kalau misalnya tuntutan ilmu ini sampai ke negeri Cina gitu ya, maksudnya harus mencari ilmu gitu sampai kapanpun gitu ya. Ternyata sejauh manapun kita harus tetap mencari ilmu. Ya, lanjut tadi Teh. Kalau dari aku, yang aku bakal utarakan gitu ya kepada para penonton, aku harap setiap kampus ataupun dalam diri pribadi, teman-teman bisa menetapkan diri lebih baik gitu. Untuk pribadi bisa boleh cari yang sudah dibahas beasiswa atau misalnya ada sampingan. Aku tahu itu berat, tapi aku yakin dengan keyakinan yang tinggi, dengan keyakinan yang kalian ingin banget itu pasti bisa terrealisasikan. Terus untuk pihak kampus, aku harap dapat menerapkan sistem yang adil, transparan, dan juga bisa lebih apa ya, realistis ya, mulutnya ya realistis. Aku harap bukan hanya persoalan hitungan kertas, tapi dengarkanlah suara mahasiswa gitu, karena apa ya, suara mahasiswa yang paling penting
Tadi seperti dibahas bahwa bangsa ini akan maju, bangsa ini akan terlihat baik jikalau dari fondasi kita manusia, orang-orang masyarakat itu memiliki pendidikan dan ilmu yang baik. Jadi aku harap ekonomi bukan menjadi salah satu latar belakang yang membatasi akan suatu ilmu pendidikan, tapi semoga bisa diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan yang baik. Oke, baik. Kita apresiasi dulu. Ini Logan dari kata-kata sendiri sangat membuka pikiran gitu ya, terus tetap semangat karena ekonomi itu bukan menjadi suatu penghalang untuk kita mencari ilmu ya. Oke, sedih banget ada ini udah di penghujung atau beneran ya, ini maafin banget Oke, terima kasih ya dan semua kita tutup aja. Terima kasih banyak gitu ya kepada semua narasumber ya. Dari Rizka dan Ida juga Dara. Oke, terima kasih ya. Sangat-sangat besar aku ucapkan terima kasih karena pandangan kalian ini sangat membuat pencerahan gitu, terutama bagi saya gitu ya. Diskusi kali ini sangat sangat membuka mata gitu ya. Jadi bukan sekadar kewajiban negara, tapi juga ini jadi kewajiban kita gitu ya. Oke, semoga podcast ini gitu ya menjadi refleksi bagi kita semua karena pendidikan ini bukan sekadar kewajiban negara, tapi juga kewajiban anak bangsa. Nanti boleh kalian izin mahasiswa kenapa? Nanti ya. Oh ya, kita tutup dulu nggak sih? Oke. Kita tutupnya gimana ya? Slogan aja deh. Masuk-masuk mana? Bentar, ini ada pesan. Karena mencari pendidikan ini, mencari ilmu ini gitu ya, menjadi tugas kita semua. Karena dari itu kita harus menjadi agar kita tidak mampu. Pendidikan